25 tahun perusahaan Mendeng Group. Uang kita dititipkan di sini untuk diolah. Salah satu, tapi saya tidak boleh menyebutkan perusahaan yang ini, boleh ya? Saya sebutkan PT Mendeng. PT Mendeng Group, boleh cek di Google siapa PT Mendeng Group. Jadi uang Bapak yang 10 juta, 20 juta, 50 juta, di mana kami olah di sini di PT Mendeng. Dengan harapan apa? Dengan harapan mendapatkan profit. PT Mendeng mendapatkan keuntungan diberikan kepada orang hero. Orang hero sebagai wadah, sebagai jembatan antara ibu dengan perusahaan, bagaimana mengembalikan kepada investor. Jadi sangat simpel cara kerjanya. Ini salah satu namanya PT Mendeng Group. Ada lagi, kita bergerak di bidang logistik, forwarding. Pak, paham forwarding atau logistik? Tidak ya Pak? Perusahaan logistik atau forwarding ini adalah perusahaan jasa pengangkutan lewat udara, laut maupun darat. Jadi uang-uang Bapak yang dititipkan ke kami di Aero, kami berikan di sini, kerjasamakan di sini. Kenapa kami kerjasamakan di bidang-bidang jasa? Karena kami sebagai orang Aero bertanggung jawab penuh kepada member. Kalau seandainya perusahaannya yang tidak bisa memberikan profit, yang kena oleh masyarakat siapa? Saya yang dikejar-kejar kan? Makanya saya dengan manajemen, uang yang terkumpul di Aero, uang yang di sini dikerjasamakan di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Kenapa seperti itu? Alasannya simpel. Perusahaan-perusahaan logistik atau yang bergerak di bidang jasa itu perusahaan yang tidak akan pernah ada matinya. Itu yang harus kita pahami dulu. Kenapa seperti itu, Pak? Kalau seandainya perusahaan ini mati, Pak, saudara kita yang di Sumatera, yang di Maluku, yang di Papua, yang di Makassar, mereka tidak akan pernah minum susu, Pak. Mereka tidak akan pernah pakai lampu, mereka tidak akan pernah pakai baju. Logistik semuanya ada di Jakarta. Bahkan ibu sendiri di sini tidak akan pernah makan Indomie, tidak akan pernah minum susu karena semua logistik di Jakarta. Dikirim oleh siapa, Bu? Oleh perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Jadi ibu nggak usah nggak usah galau, bahasa gaul ya Bu, nggak usah galau gitu ya Bu, nggak usah gimana gitu, karena perusahaan kita, uang kita diputarkan di sini, di perusahaan logistik, di perusahaan forwarding, dan perusahaan ini disinyalir tidak akan pernah ada matinya. Yang kedua, alasannya yang terpenting adalah kami bisa menghasilkan profit hitungan jam, hitungan hari, minggu, bahkan bulan. Karena di sini kami kena beban kan Pak, 26% setiap bulan. Kalau seandainya beban kami 26%, terus profit yang kami dapatkan dari putaran kerjasama kami 20%, kira-kira untung atau buntung? Buntung Pak, bangkrut. Jadi saya mau jelaskan Pak, kami punya beban 26% per bulan untuk berbagi profit kepada komunitas, kepada member. Bagaimana saya mencarinya di sini Pak? Kami hitungan jam, hari, bahkan minggu, bulanan kami bisa mendapatkan profit. Dalam hitungan jam bisa mendapatkan profit 10-15% per jam Pak. Bergerak di bidang jasa. Begini ilustrasinya Pak. Bapak namanya Bapak siapa? Siapa? Singkatannya apa? Satu. SB Gandhi. SB Gandhi. Oke. Minta izin ya Pak. PT SB ya? SB Gandhi. Izin ya Pak? Amin. Mudah-mudahan Bapak perusahaan sendiri. Ya. Ini adanya di Jakarta. PT SB Gandhi, perusahaannya sama kayak Khairul Tanjung, perusahaannya kan PT City, iya kan? Ini ada lagi ternyata orang baru Probolinggo baru buka, PT SB Gandhi. Ustaz, boleh siapa namanya Pak Ustaz? Pak Habib. Muhammad Idris. Oke.
tadi bergerak di bidang properti. Pengiriman paketan 80 juta. PT SB Gandhi. Ini adanya di Jakarta, di DKI. Ada berarti tadi PT apa? Idris. PT Idris. PT Idris. Ini kita ilustrasi di Padang ya Pak? Atau di Makassar atau di mana lah? Atau di sini aja deh, Probolinggo deh. Itu jauh-jauh. Probolinggo. Atau Surabaya lah ya. SBY. Ini bergerak di bidang fashion ya Pak. Sepatu, jaket dan sebagainya. Kita anggap saja jaket. Pakaian. PT Idris adalah kliennya PT Gandhi, PT SB Gandhi yang adanya di Surabaya. Kata PT Idris, SB Gandhi, saya butuh jaket pakaian. Mereka sudah klien Pak, sudah bekerja sama udah tahunan kan, harga dia udah tahu. Berapa? Saya butuh jaket, sepatu dan sebagainya 3 kontainer. Kata Pak PT Idris, tolong kirimkan segera. Saya pesan sore ini, besok harus nyampe. Dia pesan pagi, bagaimana sore itu sudah masuk. Kami pengen cepat. Berarti SB Gandhi karena meminta kirimannya cepat harus membutuhkan apa Pak untuk mengantar barang Bapak ke klien? Jasa pengangkutan. Karena Pak Idrisnya minta cepat, berarti Bapak harus klien dengan forwarding, bergerak di bidang jasa udara dan laut. Forwarding, tolong angkatkan barang saya kemana? Kepada PT Idris di mana? Di Surabaya. Besok harus sampai, atau pesannya sekarang, besok terbang langsung harus sampai. Berapa ongkosnya? Kata Pak SB Gandhi kepada perusahaan forwarding yang dibawa kontainer 3 kontainer. Kata orang forwarding 1M, karena yang dibawa barangnya ini nilai sampai 5M sampai 7M. Kira-kira ini logika simpel aja. SB Gandhi yang barangnya belum diangkut, kira-kira mau nggak bayar full upah jasanya 1M? Tidak mau. Tidak ada perjanjian company seperti itu. Paling ini Pak Gandhi cuma bisa memberikan 10% sampai 20% DP. Kalau barangnya sudah nyampe Surabaya, sudah diterima oleh Pak Idris dengan keadaan aman, saya transfer langsung sisanya. Betul ya Pak? Dinyatakan aman dulu, sudah di FUU, sudah diterima, baru ditransfer. Oke, berarti ini anggap saja terima 10%, berarti cuma 100 juta. Nah, forwarding itu sendiri di sini ada rekanan kerja yang namanya perusahaan kargo. Kalau perusahaan kargo, kapal, pesawat, kalau dia nggak bayar full, dia nggak mau angkat barang, Pak. Dia tanya kalau ini, tolong angkatin barang saya ke Surabaya. Berapa nilainya? 700 juta. Kata orang kargo. Dikasih uang 700 juta oleh forwarding, barangnya baru diangkat, Pak. Dia nggak bisa pakai DP Pak kalau orang kargo. Kalau Bapak ke forwarding bisa. Nah, orang forwarding sendiri dia tidak memiliki dana segar Pak. Dia tidak memiliki dana bridging. Tetapi besok barang harus diangkut. Ini juga harus menjaga kredibilitas Pak. Kalau sempat kecewa SB Gandhi, besok tidak akan pernah dipakai lagi Pak perusahaan ini. Barang harus diangkat. Bagaimana caranya? Berarti mencari solusi dong forwarding. Dia datang ke bank Pak untuk mencari pinjaman. Barang besok pagi harus diangkat. Seminggu 2 minggu belum tentu cair Pak. Meminjam uang ke bank itu pun sulit. Betul ya Pak? Sulit pinjam uang ke bank. Nah, disinilah hadirnya orang Aero Pak.
Dia lapor ke Ero, saya besok punya pengangkutan dari mana? Dari PT SP Gandhi ke Surabaya. Penerimanya PT Idris, mana invoice-nya? Mana surat kontrak kerja? Oke, saya baca, ya benar ini. Saya hubungi Pak Idris, betul ada pengangkutan ini? Iya Pak, betul. Oke. Saya bilang begini ke orang Perwadi. Profit yang kita dapatkan dalam pengangkutan dari Jakarta ke Surabaya berapa persen? Kata orang Perwadi 30%, karena ini sudah dimakan kargo kan? Berarti sisa tinggal berapa? 30%. Kata orang Ero begini, oke, masalah Anda yang membutuhkan dana bridging, dana segar, saya berikan. Tetapi keuntungan berbagi 2. Mau nggak? Oke, deal. Mau mereka. Ini dapat 15%, ya ini dapat 15%. Perjalanan dari DKI ke Surabaya berapa jam? Biasanya berapa? Naik pesawat. Ini Perwadi. 1 jam? Kerja setengah. Kemarin saya nggak nyampe 1,5 jam loh. Kemarin naik batik saya. Naik pesawat 1 jam. Pokoknya 1 jam lah ya. Oke. Dari DKI ke Surabaya memakan waktu berapa? 1. Dengan bongkar habislah 2 jam ya Pak. Dengan bongkar habis 2 jam. Artinya Pak, dalam hitungan 2 jam kami sudah punya untung profit berapa? 15%. Kira-kira kalau seperti ini Pak, aman nggak perusahaan Pak? Aman. Makanya sampai sekarang bonus kita aman, lancar, sentosa. Kalau yang belum masuk berarti ada sama data, itu aja. Karena kita payroll dengan Bank Mandiri. Dan kita juga sedang merubah sistem. Bagaimana kecepatan bonus itu kayak internet Pak, nggak perlu disuruh, masuk aja dia. Pak? Oke, saya lanjutkan di sini ya Pak. Ero bisa mendapatkan keuntungan 15% hitungan jam. Sedangkan beban kami di sini yang bermain di paket silver itu 3% per minggu. Yang bermain di paket gold ini 6% per minggu. Yang bermain di paket diamond itu 9% per minggu. Bonus kita kan per minggu. Beban kami berapa Pak? 3% per minggu, 6% per minggu, 9% per minggu. Sedangkan kami saja bisa mendapatkan 15% per jam. Kami bayar ke Bapak berapa? Paling paket tinggi berapa? Kerja 1 jam saja, 2 jam saja, kami sudah bisa membayar paket ini dan paket ini dalam hitungan jam. Makanya perusahaan kita sehat Pak. Makanya kita tidak pernah gagal bayar. Dan semua transaksi kita tidak melakukan dengan manajemen sendiri, tetapi bekerja sama dengan Bank Mandiri. Bapak hari ini transaksi 2M Pak. Besok orang KPK datang. Kenapa? Karena Bapak seorang PNS. Transaksi Pak, dicurigai Pak. Kenapa? Bapak kan tidak melapor waktu transaksi. Dia pergi ke Bank Mandiri atau ke bank apa? Dia transaksi 1M. Kan ada OJK Pak di sana Pak yang mengawasi. Ini ada transaksi mencurigakan nih atas nama si Anu nih. Dilihat backgroundnya ini PNS, besok langsung digerebek KPK. OTT. Di OTT. Makanya orang korupsi jarang ditransfer Pak, pakai tank-tank sendiri kan, tapi kena juga OTT, KPK-nya pinter. Nah, bagaimana transaksi di Ero? Transaksi di Ero melakukan semua dari Bank Mandiri, kita sudah payroll. Kira-kira transaksi kami yang 1 harinya miliaran, pembonusan kemarin 1 bulan, kami didebat dari perusahaan kami oleh Bank Mandiri untuk bayar bonus itu 7 miliar. Untuk minggu kemarin nih, THK dan THJ kita 7 miliar. Kira-kira OJK tahu nggak Pak? Tahu ya Pak? Kalau seandainya kami bodong, saya ditangkap nggak Pak? Ditangkap. Itu logika simpel saja.
Bapak kalau Bang DJ ini bodoh nggak tuh saya kasih ilustrasi. Kami di sini sudah hampir 6 bulan Pak bertransaksi. Per hari itu MM-an Pak. Setiap minggu kami bayar bonus itu sampai 7 miliar ke semua member di seluruh Indonesia. Kira-kira otoritas jasa keuangan tahu nggak transaksi saya, transaksi perusahaan? Tahu. Kenapa saya nggak ditangkap? Artinya apa Bu? Saya di sini bekerja memiliki izin yang jelas, memiliki tidak pernah merugikan masyarakat. Makanya kami di sini punya komitmen mengajak Bapak dan Ibu kita membangun e-commerce kita Bu. Apa sih e-commerce kita Bu? Yang e-commerce seperti Lazada ini Bu. E-commerce. E-commerce. Oh ini lidah Probolinggo ya, dijawain aja lah. Ini kan ke Inggris-Inggrisan nih. Ya udah Probolinggoin aja. Apa kayak gitu. Oke. Sebelum ini kita luncurkan nanti di bulan April atau Maret di TV, Bapak mau nggak saya kasih linknya? Karena aplikasi ini saya berikan kepada member Aero. Yang tidak jadi member tidak akan pernah mendapatkan dan tidak akan pernah punya hak usaha. Contoh begini, Bapak ini adalah member Aero. Kata beliau kalau mau belanja murah pakai aplikasi saya. Apa? Jolaku.com. Apa yang didapatkan Pak? Lebih murah daripada aplikasi yang ada. Pembelajaran sendiri dapat cashback 10%. Belanja sendiri ya Bu, memakai Jolaku ini 10%. Free ongkir, barangnya lebih murah daripada aplikasi yang lain. Ya, mau pasti mau semua akan bergeser pasar ke kita. Beliau kasih linknya. Berapapun Bapak belanja nilainya beliau dapat 10%. 100 orang saja Bapak bisa linkkan, ajak orang untuk belanja pakai aplikasi ini. Tinggal linkkan aja, mereka daftar gratis. 100 orang kali 1 juta, 1 bulan 100 juta dapat 10%-nya berapa Pak? 10 juta. Ingat orang terkaya sekarang di Indonesia berapa? Dulu orang Cina tuh yang 9 naga, yang punya pabrik rokok, kayak Kaju itu aja. Sekarang sudah ada 5 anak muda yang masuk yang jajaran terkaya di Indonesia. Yang punya apa Bu? Lazada, Bukalapak, Bibli, Traveloka, apa lagi? Apa? Shopee, benar. Oh itu. Tepuk tangan nanti pulang. Dapat $1 dari saya nanti. $1 berapa? 16.000 ya? Oh, kurang ya? Oke. Apa bisnisnya Bu ini? Bisnis saya ini. Makanya saya dari perusahaan mengajak Ibu untuk membangun e-commerce sendiri Bu, untuk membangun aplikasi sendiri. Bagaimana caranya? Masuk dari Aero. Sambil menunggu ini launching, kami tetap berikan keuntungan Pak. Kalau ini sudah launching, keuntungannya ada 2. Dari investasi plan A-nya dan juga dari transaksi konsumen. Gampang, Ibu tinggal iklan di WA, Ibu tinggal iklan di IG, tinggal iklan di masjid. Ibu-ibu, bapak-bapak gitu kan. Ya pakai kayak Probolinggo lah. Ya. Kalau mau belanja lebih murah, dapat cashback 10%, free ongkir, harganya digaransi akan lebih murah daripada aplikasi lain. Pakai aplikasi saya. Penasaran orang Bu, mana Bu saya minta di Play Store nggak ada, Ibu kirimkan linknya. Karena di sini saya ciptakan untuk member Aero. Ketika orang satu masjid itu belanja, ya Ibu yang kaya. Mau nggak Bu? Caranya bagaimana untuk mendapatkan ini? Ya jadilah komunitas kita dulu, menjadi orang Aero Miner. Bagaimana caranya? Simple. Saya tadi sudah tulis. Atau sekarang boleh ada sesi pertanyaan, boleh silakan.